Halo teman-teman, mungkin lu jarang dengar ya yang namanya ombudsman. Ombudsman adalah dewa pencabut nyawa bagi para pejabat-pejabat negara, gitu ya. Jadi ombudsman itu tidak bisa memecat seorang pegawai negeri, tetapi dia bisa memberikan rekomendasi kepada atasannya dari pegawai negeri itu bahwa si orang ini brengsek nih, salah nih, dia maladministrasi nih, gitu kan. Selama ini ombudsman tuh nggak bisa gerak lawan Kemenkeu ataupun lawan si oknum-oknum DJP ya. Selama ini nggak bisa gerak karena buntu terus ya. Karena si oknum-oknum DJP ini segitu powerful-nya, bahkan ombudsman pun nggak berani membuat statement bahwa telah terjadi maladministrasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba, ini gua share ya, tiba-tiba dong ada berita bahwa ombudsman ungkap kendala RI, belum siap terapkan Cortex. Ini luar biasa nih ya. Jadi ini kaget juga ya, tetapi sebenarnya ini bukan menuduh ya, ombudsman bukan menuduh bahwa RI belum siap terapkan Cortex, tapi dia ungkap beberapa kendalanya ya. Mari kita baca. Nah, ini bosnya ombudsman ya, siapa namanya nih? Ketua Ombudsman RI ya, Pak Muhammad Najih. Ini orang Malang kalau nggak salah ya. Jadi dunia persilatan pajak bahkan ke ombudsman itu, muaranya ke Malang teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan gue tidak salah ya. Menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia belum siap menerapkan, sistem inti administrasi perpajakan ya atau Cortex pada DJP Kementerian Keuangan. Oh memang dia bilang gitu ya? Dia menyatakan ya bahwa Indonesia belum siap. Wih ngeri banget, berani sekali ombudsman ya. Digemplang nanti sama Sri Mulyani, budgetnya diturunin setengah harga, nggak bisa bayar bensin mobil nanti nih Pak Najih nih, gimana ini? Oke, bercanda ya Pak Najih ya. Ketidaksiapan tersebut menurut Pak Naji ya, terlihat dari ditemukannya sejumlah kendala pada sistem penerapan sistem tersebut. Jadi gini Pak, eee, jangan cuma melihat doang Pak ya, jangan cuma melihat doang, bikin statement Pak. Ombudsman ini bagaimana opininya? Ombudsman ini bagaimana keputusannya? Apakah ada amal administrasi atau tidak? Kalau ada nyatakan Pak, supaya masyarakat tahu Pak, supaya bisa ditindak tuh oknum-oknumnya tuh Pak. Berani nggak ombudsman nih bikin begitu? Masa negara sebesar ini selalu menemukan hambatan pada pelayanan digital atau online seperti internetnya masih down, masih mati, sistemnya ngadat. Enggak, Pak, ya. Internet Indonesia itu baik-baik saja. Sistem Indonesia itu baik-baik saja. Yang error adalah Cortex-nya. Yang error adalah diduga korupsi di dalam proyek Cortex-nya, Pak. Kita semua baik-baik saja, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, ya. Jangan salah, Pak, ya. Kita semua sebelum era Cortex itu baik-baik saja. Setiap hari kita buka faktur pajak, bikin e-bupot, bukti potong, semuanya fine-fine saja, Pak. Semua masalah dimulai ketika Cortex itu dilaksanakan, Pak, ya. Jadi bukan salah kita, tapi salah oknum di dalam Cortex-nya itu, Pak, ya. Jangan salah Pak ya, jangan salah persepsi nih. Nah, itu menggambarkan bahwa enggak siap katanya. Bukan enggak siap, memang dari awal sudah berantakan. Dari awal itu blueprint-nya tidak ada. Bapak tahu nggak blueprint-nya bagaimana? Bapak tahu nggak, mana dokumen blueprint-nya? Bagaimana mastermind, master plan dari Cortex ini, mau dibawa ke mana ini barang? Nggak ada, Pak. Semua ini hanya mencontoh dari negara lain, negara kecil yang sistem pajaknya tidak rumit. Nggak seperti negara Konoha, Pak. Negara Konoha ini orang pajak boleh melanggar hukum. Di negara Konoha nggak, di negara yang tepat sana nggak boleh, gitu loh. Jadi nggak bisa diterapkan sistem seperti itu di Indonesia. Atau di Konoha, gitu ya. Berapa sih kemampuan negara ini membeli bandwidth? Nggak ada hubungan dengan bandwidth, Pak, ini nggak ada hubungan dengan bandwidth. Ya, ini adalah oknum petugas pajak di kantor pusat yang diduga mengkorupsi budget, ya mengkorupsi. Karena dikorupsi, barangnya dihancur leburkan, barangnya yang dibikin sembarangan, asal sampah-sampah ini diambil semua gitu loh. Bahkan pakai diduga software bajakan katanya. Katanya ya, gua nggak tahu benar apa enggak. Najih mengatakan pemerintah seharusnya memperhatikan sejumlah hal dalam jangan cuma seharusnya Pak, nyatakan Pak, kalau memang ada maladministrasi nyatakan Pak, jangan cuma seharusnya doang. Gua juga bisa ngomong seharusnya, Bapak kan punya kewenangan Pak Najih, ayo dong. Memperhatikan sejumlah hal dalam menerapkan sebuah sistem yang baru. Semua orang sudah tahu Pak, Sri Mulyani bukan orang bodoh, ngerti kok dia, ngerti dia seharusnya ngapain, ngerti kok ya. Jangan cuma seharusnya Pak, kasih sanksi Pak, kasih pernyataan Pak ya. Bagaimana opini Ombudsman? Misalnya aplikasi yang memadai serta kesiapan tenaga ahli dalam kendalanya dapat segera diatasi. Bisa Pak, bisa. Pertanyaannya, nggak ada budget, duitnya udah dikorup semua sama orang Konoha ya. Di Indonesia mah nggak ada koruptor ya. Tidak hanya sekedar launching program, tetapi tidak didukung oleh sistem dan ahli yang siap.
Keluhan ini sudah lama, mungkin sekitar 1 bulan ini, udah dari Januari Pak ya, mohon maaf nih, sebelum ada penyelesaian katanya, memang belum ada. Presiden Prabowo meluncurkan Cortex atau Siap ini pada 31 Desember ya untuk besok paginya ya. Oke, yang mengundang keluhan dari banyak pihak karena sulitnya proses akses. Akibatnya, layanan ini diduga berkontribusi pada setoran pajak 28 Februari yang hanya mencapai pokoknya turun 30%. Gila loh, gila nih orang si Menkeu ini ya. Masih dia bilang, "Saya masih di sini, saya belum turun," katanya. Memang gila itu oknum Menkeu ya. Jangankan turun 30%, turun 1% aja, itu sudah triliun, Bos, itu sudah triliun dan itu harus tanggung jawabkan. Itu kerugian negara, Bos, lu mesti tanggung jawabkan. Tapi dengan santainya si oknum Menkeu, "Saya masih di sini," katanya. Memang gila negara Konoha ini ya. Turun 30%, Bos. Jangankan 30%, 3% aja udah ditempeleng sama pemerintah, sama si presiden, harusnya. Tetapi si presiden malah, "Jangan deh, jangan. Nanti kalau ditempeleng gue yang jatuh," katanya. Oh, enggak bercanda ya, itu negeri Konoha, teman-teman ya. Naji mengatakan, Ombudsman sudah banyak menerima keluhan penggunaan Cortex. Keluhan tersebut pernah disampaikan langsung pegawai kantor pajak saat berkunjung ke suatu daerah. Mereka bilang, "Pak, kami selalu kontak ke kantor pusat menyampaikan masih down sistemnya," katanya. Najib menambahkan, Ombudsman telah menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi agar lebih bersiap bila menerapkan layanan digital. Nggak ada hubungannya, Bos, dengan Komdigi. Apa hubungannya ini, Pak Naji? Aduh, jaka sembung main golok, Pak. Bapak review dong, bagaimana proyek tender ini dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana penerapan budgetnya, siapa orang-orang yang terlibat. Gitu Pak Ombudsman, apa hubungannya dengan Komdigi? Ini jangan sembung main golok Pak Naji. Program digitalisasi pelayanan publik itu bagus, tetapi harus didukung oleh sistem terutama fasilitasnya. Misalnya bandwidth yang harus dipenuhi itu agak berapa agar lancar tidak down. Ini anak kecil juga ngerti, Pak. Anak kecil yang baru lulus SMA juga ngerti, Pak. Pertanyaannya Bapak mau bertindak apa enggak? Bapak mau kasih pernyataan apa tidak? Kalau ngomong-ngomong begini, gua juga bisa, Pak. Gua sudah berbusa-busa, berbuih-buih, Pak. Komentar beginian, Pak. Bapak punya kewenangan loh, kami rakyat nggak punya kewenangan. Ayo dong Pak Naji, ngomong doang lu. Kalau down mitigasi seperti apa katanya, udah gitu doang. Memang sampah berita seperti ini ya. Bercanda-bercanda ya Pak ya, Pak Naji ya, jangan marah-marah ya. Gitulah teman-teman ya. Jadi ombudsman tiba-tiba mengatakan bahwa Indonesia belum siap, bukan Indonesia belum siap ya, dia bahkan nggak ngerti. Pak Najib bahkan nggak ngerti akar masalahnya apa. Akar masalahnya Pak adalah oknum-oknum yang diduga korupsi dalam proyek ini. 1,3 triliun, kemudian bandwidth dipermasalahkan. Apa kata dunia Pak Najib? Coba deh Pak Najib undang ahli-ahli IT, nggak usah dari luar negeri Pak, dari Indonesia aja Pak, undang ahli IT untuk mereview sistem Cortex ini. Masalahnya di mana? Biar mereka bisa kasih pendapat kepada Bapak ya. Ini bukan masalah bandwidth. Kalau bandwidth itu Indonesia baik-baik saja, Pak, masalah bandwidth, Pak. Karena sebelum ada Cortex, Indonesia itu baik-baik saja pajaknya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi jangan disalahkan bandwidth, Pak, ya, apalagi Komdigi dihubungkan-hubungkan, nggak ada hubungannya. Oke, teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.